Marilah kita berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan. Lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kuat.
segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang ditakuti oleh bangsa Israel atau bangsa Yahudi adalah jika merasa terkena penyakit kusta. Sebab jika seseorang terkena penyakit kusta, cepat atau lambat, dia mesti segera dikucilkan dari tengah-tengah mereka yang sehat dan menjalani hidup di luar mereka yang sehat, misalnya di pinggir-pinggir kota atau di tempat-tempat yang jauh dari perkampungan. Hidup semacam itu sungguh tidak nyaman, tidak digendaki oleh siapapun. Bandingkan saat pandemi corona COVID-19 masih merajalela, yang merasa terkena COVID-19 pasti segera harus meninggalkan yang sehat. Orang mengatakan isoman, isolasi mandiri, physical distancing, dengan kata lain menjauh. Yang sehat tidak boleh mendekat, apalagi yang sakit harus mendekat yang sehat. Bahkan mungkin aturannya lebih ketat daripada yang dialami oleh orang kusta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang terkena kusta dalam masyarakat Yahudi, apabila sudah dinyatakan sehat, boleh kembali ke masyarakatnya, tetapi harus juga menunjukkan surat bahwa dirinya telah sehat atau mendapat rekomendasi dari yang punya rekomendasi bahwa yang bersangkutan sudah sembuh. Rekomendasi bahwa dirinya sembuh harus datang dari imam. Maka seperti perintah Yesus kepada 10 orang kusta yang tadi datang berteriak-teriak mohon dikasihani, menunjukkan hal itu. Yesus jelas menanggapinya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau dinalar, bukankah 10 orang kusta itu baru datang mohon dikasihani Yesus agar kalau berkenan disembuhkan? Bagaimana mungkin mereka dapat pergi menghadap imam jika faktanya mereka masih dalam keadaan sakit? Tentu sesuatu yang tidak mungkin. Rupanya ya saat mereka mau bertekad pergi menghadap imam itulah saat di mana mereka mengalami kesembuhan seperti yang mereka dambakan dari Yesus. Dalam tata hidup normal, bangsa Yahudi adalah bangsa yang selalu menjaga dirinya tetap sehat atau steril dari segala bentuk penyakit, khususnya kusta. Artinya tidak mau bergaul dengan bangsa lain, karena mereka menganggap bangsa lain dianggap bangsa yang tidak mengenal Allah alias kafir. Namun dikala mereka mengalami sakit kusta, mereka rupanya senantiasa mau bersama dengan yang lain. Mereka setia kawan dengan yang sama-sama sakit kusta, siapapun mereka, tidak peduli apa ras atau golongannya, sebagaimana 10 orang kusta yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Salah satu dan satu-satunya adalah disebutkan tadi yang dalam mengalami sakit kusta 10 orang tersebut adalah orang Samaria. Semuanya mengalami penyembuhan oleh Yesus. Tetapi satu-satunya yang kembali kepada Yesus tersungkur di hadapannya dengan kepala tertunduk, memberi hormat sedalam-dalamnya, mengucap syukur, ternyata justru orang Samaria. Yang lain entah kemana. Tadi dipertanyakan oleh Yesus, kemana mereka?
rebah di tanah sambil mengucap syukur adalah tindakan peribadatan yang dilakukan di hadapan Allah. Maka dengan sikap dan tindakan orang Samaria yang demikianlah dapat disimpulkan siapa Yesus bagi dirinya. Ia memandang Yesus sebagai pribadi yang sungguh masuk dalam lingkungan ilahi, tidak menganggap Yesus sebagai manusia sembarangan. Nah, 9 orang kusta lainnya apakah tidak mengalami kesembuhan? Jelas mengalami. Karena faktanya mereka tetap mau pergi menghadap imam. Apakah mereka tidak memuliakan Allah? Ya, memuliakan. Tetapi tempatnya bagi mereka adalah bait suci Yerusalem. Sesuai dengan hukum Yahudi. Orang Samaria ternyata punya pendirian lain. Ia kembali kepada Yesus walaupun diperintah menghadap imam. Dan Yesus membenarkan tindakannya dan setuju pendapatnya bahwa untuk memuliakan Allah memang tidak harus terjadi pergi ke Yerusalem. Tetapi perlu bertemu secara pribadi dengan Tuhan, khususnya lewat Yesus Kristus. Dan dengan demikian mengakui Allah benar-benar menjadi penyembuhnya. Sebab bait Allah adalah Yesus sendiri. Dan dengan kembalinya orang Samaria kepada Yesus, dengan sendirinya memerlukan Yesus, menganggap Yesus sebagai seorang imam juga. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Samaria benar-benar sesuai yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dialog dalam kisah tersebut penutupnya diakhiri dengan sapaan Yesus kepada orang Samaria yang baru saja sembuh tersebut. Yesus menyapanya dan mengutusnya, berdirilah dan pergilah. Artinya, jangan tersungkur melulu, tetapi berdirilah untuk berjuang dalam hidup ini. Engkau harus pergi sebab hidupmu ibarat jalan. Ikutlah aku karena akulah adalah jalan. Yohanes 14 ayat 6. Sebab engkau telah memahami diriku walaupun belum sempurna. Tetapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah sapaan Yesus kepada orang Samaria yang disembuhkan dari penyakit kusta walaupun tidak disebut siapa namanya. Ini berarti bahwa kesembuhan menghadap Yesus berlaku bagi siapapun, tidak harus disebut namanya, tetapi apakah sungguh memiliki iman dan benar-benar percaya mau ikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu maknanya tentunya peristiwa kisah orang kusta yang disembuhkan Yesus, khususnya orang Samaria ini, tentunya menjadi perenungan hidup kita semua. Yang pertama, penyembuhan seharusnya meningkatkan iman. Itulah yang dimiliki oleh orang Samaria tadi. Setelah mengalami kesembuhan, imannya jauh lebih mendalam daripada sebelumnya. Dan berkat imannya, ia bukan hanya disembuhkan, tetapi juga diselamatkan. Inilah salah satu ajaran pokok bagi kita pula, bahwa manusia diselamatkan oleh iman tanpa dibedakan oleh rasnya. Yesus memang bermurah hati kepada semua orang, tetapi ia lebih bermurah hati terhadap mereka yang mengakui kekuatan Allah yang bekerja di dalam dirinya. Dan itulah yang dipahami, dihayati oleh orang Samaria yang baru disembuh tersebut. Penyembuhan tidak identik dengan keselamatan. Mukjizat tidak dapat dialami dengan semestinya bila tidak mengakibatkan perubahan di dalam batinnya. Iman memang tidak dengan sendirinya lahir karena melihat mukjizat. Karenanya orang selamat bukan atas perbuatannya sendiri atau usahanya sendiri berbuat sesuatu, tetapi justru membiarkan Allah
berbuat sesuatu di dalam dirinya. Dengan demikian, orang benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan penyerahan diri secara total kepada Allah dan percaya kepada utusannya, yaitu Yesus Kristus, itulah sejatinya iman sejati. Maka iman sejati harus disertai ketaatan. Tidak boleh lalu membantah, tapi benar-benar taat kepada Tuhan. Seperti tadi diperintahkan kepada orang Samaria yang baru saja sembuh, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, juga kepada 9 orang kusta yang lain. Juga iman sejati harus tahan uji dan harus diiringi ucapan syukur. 3 hal inilah yang tentunya harus dimiliki siapapun orang beriman. Tetapi kalau kita renungkan dalam hidup kita, betapa mudahnya kita justru lalai akan 3 hal ini. Kita tidak sigap, tetapi sering menunda, alias kurang responsif. Karena terbiasa meminta, maka kurang mendengarkan. Terbiasa menerima, maka kurang memberi. Terbiasa menikmati, maka kurang berkorban. Kita pantas belajar dari orang Samaria yang baru saja sembuh dari sakit kustanya ini. Ia begitu sigap menanggapi ucapan dan tindakan Yesus. Sujud syukur memberi nilai tambah pada kesembuhan yang dialaminya. Ia menemukan inti hidup barunya, yakni menjalin hubungan pribadi yang mesra dengan Yesus. Bukankah memang demikianlah inti hidup kita sebagai umat Kristiani? Karena kita pun juga percaya kepada Yesus. Namun, benarkah kita sungguh telah memiliki relasi yang intim dengan Yesus? Ataukah hanya sekedar berlevel sebagai orang Kristiani, sekedar nama? Ataukah kita benar-benar mengimani Dia? Inilah yang harus kita renungkan. Dan tetaplah mari kita ingat bahwa hubungan pribadi dengan Yesus akan semakin erat jika kita menanggapi dengan cepat kata-kata dan tindakan Yesus itu. Bukan malah menunda-nundanya, apalagi mengabaikannya alias menolaknya. Semoga kita dapat bersikap sigap sebagaimana seorang Samaria yang benar-benar tanggap atas apa yang terjadi pada dirinya, yakni mengalami keselamatan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.